Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, pastinya sehat, kuat, dan tetap semangat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar materi pembelajaran tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 5. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu apa? Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menentukan tema atau cerita membuat gambar cerita dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Ketiga, dengan kegiatan membuat diagram alur, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah dan dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia menggunakan model sederhana. Selanjutnya, dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun secara lisan maupun tulisan. Tujuan berikutnya, kegiatan bereksplorasi membuat pantun. Siswa dapat membuat pantun buatannya dengan lafal intonasi yang benar serta penuh percaya diri. Ya, bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian siap untuk belajar bersama hari ini? Semangat ya! Anak-anak, apakah masih ada yang ingat apa itu gambar cerita? Coba ibu guru mau dengar, siapa yang masih ingat? Iya betul, gambar cerita adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Baiklah, mari kita bersama-sama perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambar cerita. Apa anak-anak? Ini adalah si pitung rajin mengaji dan silat. Gambar kedua, si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Selanjutnya, si pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan company. Anak-anak, gambar tadi menceritakan tentang si pitung, yaitu seorang pemuda yang rajin mengaji dan pandai silat. Si pitung gagah berani melawan company demi membela rakyat. Anak-anak, apakah kalian ingin memiliki kemampuan silat seperti si pitung? Siapa yang mau coba? Acungkan tangan. Ya, silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, dengan bela diri badan menjadi sehat dan semua organ tubuh menjadi kuat. Mari kita lihat bersama-sama manfaat dari memiliki kemampuan bela diri. Yang pertama, ada manfaat fisik anak-anak. Bagaimana Bu Guru manfaat fisik itu? Bela diri sangat bermanfaat bagi fisik kalian. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh. Terbentuk postur tubuh yang seimbang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit serta meningkatkan stamina dan juga ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa bisa demikian ya? Ya, pada dasarnya peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Sebagai alat pemompa darah,
Jantung tersusun atas bermacam-macam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan fungsinya. Nah, adapun jaringan penyusun jantung, ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, terus apalagi anak-anak? Ada jaringan otot dan juga jaringan saraf. Jaringan otot yang menyusun jantung ialah otot jantung. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya. Antara lain, memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu, kalian hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah, terutama jantung ya anak-anak. Caranya bagaimana? Ya, itu tadi caranya dengan berolahraga. Banyak sekali olahraga yang bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Ada bela diri, senam, dan lain sebagainya. Jika kamu tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan apa? Akan timbul penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah tubuh kalian. Banyak loh anak-anak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah. Misalnya serangan jantung dan stroke. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung. Akibat apa? Akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan juga terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan juga kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terjadi terus-menerus hingga setengah jam, lalu menjalar ke tangan kiri dan juga rahang. Adapun stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini menyebabkan gejala stroke. Mari anak-anak kita lihat alur gangguan organ peredaran darah manusia. Ini ada alur dari jantung koroner. Yang pertama, arteri koronaria menjadi mengeras dan menyempit karena plak. Lalu aliran darah ke otot jantung semakin sedikit dan semakin sulit. Kemudian otot jantung tidak bisa mendapatkan darah atau oksigen yang dibutuhkan. Lalu timbul nyeri dada khas, dan jika arteri tertutup total, maka akan terjadi serangan jantung. Kita perhatikan yang kedua, ada sklerosis. Alurnya yaitu pembuluh nadi membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Lalu terjadi penumpukan lemak dalam pembuluh nadi. Selanjutnya terjadi pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Lalu aliran darah menjadi terganggu. Lalu bagaimana cara kita menjaga organ peredaran darah kita anak-anak? Yang pertama,
mengonsumsi makanan yang sehat yang memperlancar peredaran darah. Makanan yang sehat menunjang kesehatan pembuluh darah dan mencegah penyumbatan oleh kolesterol. Yang kedua, menghindari kebiasaan merokok. Rokok mengandung berbagai bahan aktif yang berbahaya. Salah satunya adalah nikotin. Dan nikotin dapat merusak pembuluh darah dan mengentalkan darah, sehingga sirkulasinya menjadi terganggu. Yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Selain menghambat sistem peredaran darah, obesitas juga memicu penumpukan plak pada pembuluh arteri dan beresiko menyebabkan serangan jantung, stroke, dan jantung koroner. Jadi berat badan harus tetap dijaga ya anak-anak ya. Yang keempat, olahraga rutin. Olahraga secara rutin dapat meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk memperlebar dan bekerja lebih efektif. Sekarang yang kelima, mengelola stres. Untuk mengurangi stres, kita bisa melakukan meditasi dan teknik pernapasan, atau bisa juga dengan mendengarkan musik, minum teh hangat, melakukan yoga, menghubungi teman, dan lain sebagainya. Anak-anak, faktor yang berperan penting untuk memperlancar peredaran darah sebenarnya berasal dari gaya hidup sehat dan juga pola makan yang tepat. Nah, apakah kalian sudah melaksanakan paling tidak 1 di antara 5 cara di atas? Mari bersama-sama kita jaga pola hidup sehat. Dimulai dari sekarang ya. Anak-anak, untuk melanjutkan yang tadi, ada manfaat dari seni bela diri yang kedua, yaitu manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosi kalian. Dengan seni bela diri, kalian akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif juga efisien. Dengan kemampuan tersebut, kalian bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kalian untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Diingat ya anak-anak ya. Selanjutnya ada manfaat yang terakhir, yaitu manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kalian akan diajarkan bahwa pada saat posisi lemah, kalian harus membela diri. Sedangkan saat posisi kuat, kalian harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kalian dapat membela diri dari bullying teman kalian di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan juga berbuat lembut. Saat berlatih membanting, maka kalian akan dilatih menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Selain itu, kalian juga diajari untuk memiliki rasa hormat. Tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Menghormati teman dan guru dan juga orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Seperti yang dapat kita lihat pada pantun di bawah ini. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Ayo anak-anak, adakah yang tahu apa amanat dari pantun tadi? Coba ada yang bisa menjawab tidak? Iya betul, amanat dari pantun tadi adalah sebagai pelajar kita harus hormat dan patuh kepada guru, juga orang tua. Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Kita harus menghormati beliau. Kita juga harus menghormati orang tua dengan cara berbakti kepada mereka berdua. Dengan demikian, kita akan disayangi oleh orang-orang di sekitar kita berdasarkan isinya dari pantun tersebut. Lalu pantun tadi termasuk pantun apa ya? Ada yang bisa jawab? Iya betul, pantun tadi termasuk jenis pantun nasihat. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang gambar cerita. Kita juga belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Dan kita juga sudah belajar tentang pantun. Apakah kalian sudah paham? Bagi yang belum paham, nanti bisa kalian tanyakan pada orang tua atau orang yang ada di rumah. Nah, sekarang Ibu kasih tugas ya. Coba kalian mencari macam-macam gangguan yang mempengaruhi organ peredaran darah. Lalu kalian tuliskan pada buku. Dan tugas selanjutnya kalian coba membuat pantun seperti yang sudah Ibu ajarkan tadi. Lalu kalian bacakan coba di depan kedua orang tua atau saudara kalian. Dengan apa? Dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ya. Oke, baiklah anak-anak. Materi pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Ibu harapkan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kondisi tubuh kalian, dan tetap belajar di rumah. Tetap semangat ya anak-anak ya. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.